Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona sauma ramadana syahron kamilan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'dah. Fasma'u wa tafakkaru wa tadabbaru ma qala Allahu ta'ala Qur'anan ajaban wa arabbiyan wa shifaan wa busra wa hudal muttaqin. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ma indakum yang fadu wa ma indallahi baq wa lanajziyana alladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ala ayata fi buyutikum. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama meningkatkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan, keyakinan dan keimanan yang ada dalam hati kita senantiasa meningkat kepada nilai takwa dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa. Ketakwaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati, dan janganlah kalian meninggalkan alam dunia illa wa antum muslimun, kecuali kalian ada dalam keislaman. Dan mudah-mudahan ketakwaan yang ada dalam diri kita menjadi power, kekuatan, mudah dan dimudahkannya kita beramal soleh, mudah dan dimudahkannya kita mengumpulkan pundi-pundi kebaikan. Apalagi pada bulan Ramadan ini yang hanya tinggal satu hari ini. Kalau ditakdirkan Israel sebagai malaikatul maut datang kepada kita pada hari ini, datang kepada saat ini, juga datang kepada kita untuk mencabut nyawa kita. Mudah-mudahan dicabut nyawanya kita oleh Israel, kita sedang ada dalam keadaan taqarrub kepada Allah. Kita sedang beribadah kepadanya. Kita sedang mengumpulkan pundi-pundi amal soleh, sehingga kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah, yang layak masuk kategori radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasyiya rabbah. Amin amin ya rabbal alamin. Ihwata iman, sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mentafakuri ayat-ayat yang menjelaskan tentang wajibnya saum Ramadan yang sedang kita laksanakan pada hari ini, dan ini adalah hari injury time kita, yang belum tentu tahun yang akan datang kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menikmati syahrul Ramadan. Kalau yang tahun ini kita tidak memanfaatkan secara maksimal, ketika kita mengkaji menelaah ayat yang menjelaskan tentang wajibnya saum Ramadan yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, artinya yang dipanggil itu hanya orang-orang yang beriman,
Ketika Allah memanggil orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah saum, Allah mengajarkan kepada kita tentang dua sayap utama kehidupan. Kalau dua indikator, dua sayap kehidupan ini ada dalam diri kita, kita akan mudah mencapai kebahagiaan dunia dan kita akan mudah memperoleh kebahagiaan akhirat. Sebab tenangnya, senangnya dunia dengan dua sayap kehidupan ini, dan kebahagiaan akhirat juga ditentukan oleh dua sayap utama kehidupan ini. Apa? Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah syukur. Kalau kita lepas daripada kesabaran dan jauh daripada kesyukuran, mustahil di dunia kita akan tenang dan senang, dan mustahil juga di surga kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah sabar. Kita tidak bisa menutup mata orang yang ibadah saum benar-benar dilatih, diuji kesabarannya. Bagaimana tidak diuji dan dilatih kesabarannya? Kita mampu menahan makan padahal makanan ada di depan kita. Kita mampu menahan minum padahal minuman banyak di rumah kita. Kita mampu menahan kemaksiatan padahal kita mampu melaksanakan kemaksiatan. Ketika ada orang yang mengajak kita bertengkar, berkelahi, kita mampu berani melawannya. Kita mengucapkan, "Inni shaimun," aku sedang ibadah saum. Melatih kesabaran, melatih mengendalikan diri kita yang hanya semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin mengikuti wahyu, bukan mengikuti nafsu. Emang secara kepuasan ingin mengikuti nafsu, tetapi kita renungi sebagai orang yang beriman, bukan hanya puas dunia, tapi kita juga ingin mengharapkan kepuasan nanti di akhirat. Maka itu ditahan dengan faktor yang pertama adalah kesabaran. Maka jangan heran, banyak ayat-ayat Al-Quran yang memanggil orang-orang yang beriman yang dituntut untuk sabar. Di antaranya, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, hendaklah kalian sabar, wasabiru, dan kuatkan kesabaran kalian. Ayat ini semakna dengan wahai orang-orang yang beriman, bertakwa dan benar-benarlah takwa. Bukan hanya sebatas sabar asal sabar, tapi wasabiru, kesabaran yang benar-benar kuat mengendalikan diri hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat yang kedua ayat 45 Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian meminta, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bis sabri, dengan penuh kesabaran. Sabar yang mana? Sabar ketika kita dilatih selama bulan Ramadan. Mungkin ihwata iman, ada yang sudah 40 kali melaksanakan saum Ramadan, 50 kali, 70 kali. Apakah latihan-latihan selama itu bisa kita amalkan 11 bulan di luar bulan Ramadan? Kesabaran ini adalah sesuatu yang sangat utama yang menentukan bahagia dunia dan bahagia akhirat. Dalam surat An-Nahl ayat 96 Allah menegaskan, ma indakum yang padu wa ma indallahi bakin. Apa-apa yang ada pada diri kalian, ingat, semuanya itu akan musnah, akan dihilang, akan hancur. Tidak ada yang abadi dalam diri kita. Wa ma indallahi bakin, dan apa yang ada di sisi Allah itu adalah kekal. Walanajiyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah akan membalas kepada orang-orang yang sabar selama hidup di alam dunia dengan ganjaran yang paling baik
dibandingkan dengan apa yang ia kerjakan. Kalau kita berbuat baik kepada seseorang, maka Allah akan membalasnya dengan super baik dengan apa yang kita kerjakan kepada orang lain. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran ketabahan, Allah akan lebih sabar mendengarkan, mendekati dan mengijabah apa yang kita harapkan. Ini adalah keutamaan bagi mereka yang sudah mampu mengambil hikmah dari saum, yang hanya satu hari ini adalah kesabaran yang paling utama. Kita renungi ihwata iman. Bapak yang hadir pada ini, mungkin ada yang sudah 50 tahun berkeluarga dengan istrinya, 80 tahun, 70 tahun. Kenapa bisa begitu lama? Kenapa bisa awet? Di antaranya adalah sabar menerima kekurangan istri kita. Termasuk istri kita juga mungkin dia mampu mempertahankan rumah tangga, di antaranya sabar menerima kekurangan kita. Sebab menerima kelebihan itu enggak perlu kita omongkan, tapi yang paling utama adalah sabar menerima berbagai kekurangan yang mungkin sebelumnya kita tidak tahu, tapi sudah di lapangan geningkil. Isbiru wasabiru, ini adalah tuntutan daripada ibadah saum yang kita laksanakan. Barakallahu walakum. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ihwata iman, sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya adalah sayap utama kehidupan ini adalah syukur. Kenapa syukur dikaitkan dengan ibadah saum? Ingat ihwata iman, dalam sebuah hadis dari Imam Bukhari dia menjelaskan, ketika Rasul datang ke Madinah melihat orang-orang Yahudi sedang melaksanakan ibadah puasa, yaitu puasa Asyura. Rasul bertanya, apa yang mereka laksanakan? Mereka menjawab, yaumun adzibun wa huwa yaumun najjallahu fihi Musa alaihissalam. Kami melaksanakan ibadah puasa pada hari ini memperingati hari diselamatkannya Musa ketika dikejar oleh Fir'aun, dan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasoma Musa sukron, dan Nabi Musa melaksanakan ibadah saum sebagai bukti syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul? Ana aula bi Musa. Aku yang lebih utama, aku yang lebih dekat dengan Nabi Musa alaihissalam, maka aku juga akan saum tahun depan. Malah kita akan saum dari mulai tanggal 9-nya Tasu'a dan Asyura. Nah, adanya saum Tasu'a Asyura itu sebagai wujud syukurnya Rasulullah dan syukurnya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas kalau menegaskan fajkuruni ajkurkum washkuruli wala takfurun, hendaklah kalian ingat kepadaku, pasti aku akan ingat kepada kalian, dan hendaklah kalian bersyukur kepadaku, dan janganlah kalian kufur kepadaku. Wa may yashkur fa innama yashkuru linnafsi. Ketika kita pintar berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, ingat kebaikan syukur itu bukan untuk Allah tapi kembali kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita pintar bersyukur, Allah berjanji akan menambah rezekinya kepada kita, menambah kebaikan kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak pintar bersyukur, Allah menjanjikan azab kepada kita. Tidak sedikit kemarin ihwata iman, kita melihat orang-orang yang nggak saum ketika bulan Ramadan,
jam 12, jam 1 merokok dengan tenangnya. Padahal Allah yang memberikan kesehatan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan ketenangan. Di mana rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mungkin pada hari ini, hari besok kita mendapatkan kopiah yang baru. Mudah-mudahan itu sebagai simbol syukurnya kepada Allah. Kita masih diberikan pikiran-pikiran yang baik, masih dijauhkan dari pikiran-pikiran kotor, dan akal kita masih normal, belum menincak kepada rasa pikun. Kita bersyukur kepada Allah. Kita mampu memberi baju yang baru, mudah-mudahan sebagai bukti anggota badan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mampu melaksanakan ibadah saum, mampu melaksanakan ibadah sholat. Kita yakin anggota badan nanti pada yaumul qiyamah, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjulum ma kanu ya'malun, bahwa anggota badan kita, tangan kita, kaki kita akan menjadi saksi apa yang kita kerjakan selama di alam dunia. Kulit kita akan berbicara di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sepatu dan sandal kita yang baru sebagai bukti syukurnya kita senantiasa melangkahkan kaki ini ke tempat-tempat yang akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menjauhi tempat-tempat yang akan mendatangkan murka daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas Rasul menegaskan, azaban lil amril mu'minin. Sangat ta'ajub dan luar biasa bagi urusan-urusan orang yang beriman. Inna amrohu kullahu khairun. Sesungguhnya urusan orang yang beriman itu semuanya adalah baik. Semuanya menjadi pundi-pundi kebaikan, pundi-pundi amal soleh, pundi-pundi jalan ke surga. Di mana? Idza asobathu syarrahu syakarallahu. Apabila dia dikaruniai oleh Allah sesuatu yang membuat hatinya bahagia, dia bersyukur kepada Allah. Dan apabila dia diberi sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya, dengan musibah, dia bersabar dengan ketentuan Allah. Sabarnya dan syukurnya menjadi pundi-pundi kebaikan. Dan sabar dan syukur itu adalah merupakan buah daripada ibadah saum yang kita laksanakan pada bulan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang beriman, yang mampu mengendalikan diri kita, menghias diri kita dengan rasa sabar dan syukur, sehingga kita datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.